Bayangkan Indonesia bisa kehabisan beras di tengah musim kering, sementara harga pangan meroket. Selama puluhan tahun, kita bergantung pada impor dari Thailand, India, Vietnam, dan negara lain. Setiap gejolak global selalu bikin pemerintah was-was, rakyat cemas. Pandemi COVID-19 dan fenomena El Niño 2023 jadi bukti betapa rapuhnya ketahanan pangan kita, sampai Indonesia sempat jadi importir beras terbesar di dunia dengan nilai mencapai 29 triliun rupiah. Namun, tahun 2026 membawa kabar yang sangat baik. Indonesia resmi berhasil mencapai swasembada beras. Artinya, kita tidak lagi harus was-was menghadapi dinamika politik global atau konflik yang terjadi di negara eksportir beras selama ini. Bukan hanya klaim atau jargon politik, tetapi fakta yang terbukti dari stok beras nasional yang mencapai 12,5 juta ton, meningkat drastis dari 4,1 juta ton pada awal 2024, melonjak menjadi 8,4 juta ton di 2025, dan kini mencapai 12,5 juta ton di awal 2026. Lonjakan ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mengamankan kebutuhan pangan rakyat sepenuhnya dan bahkan berada di ambang menjadi pengekspor beras. Pencapaian ini menjadi momen bersejarah, karena terakhir kali Indonesia mengekspor beras adalah pada tahun 1987, hampir 39 tahun lalu. Keberhasilan swasembada beras ini tidak datang begitu saja. Itu adalah hasil dari proses panjang, mulai dari modernisasi pertanian, intensifikasi lahan, hingga distribusi bibit unggul. Program swasembada beras memastikan bahwa pada 2025, impor beras untuk konsumsi rakyat 0%. Masih ada impor sebanyak 364.000 ton. Tapi itu hanya untuk beras pecah 100% atau menir yang digunakan untuk industri seperti bihun, tepung beras, bubur, dan pakan non-ternak. Varian khusus seperti basmati, jasmine, dan japonica yang tingkat pecahnya maksimal 5% digunakan untuk hotel, restoran, dan catering. Artinya, sejak 2025, Indonesia tidak lagi mengimpor beras konsumsi untuk rakyat sepanjang tahun. Tahun 2026, pemerintah bahkan berencana mengekspor beras. Jika fase krusial produksi beras dari Februari hingga April berhasil, Indonesia tidak hanya aman secara pangan, tetapi juga resmi naik kelas sebagai pengekspor beras. Sekitar 70% produksi nasional lahir dalam 3 bulan ini. Sehingga keberhasilan produksi di periode ini menjadi penentu posisi Indonesia di pasar global. Namun, Menteri Pertanian tidak berhenti pada beras. Target berikutnya adalah komoditas impor terbesar kedua negara, gula konsumsi. Industri gula Indonesia menghadapi tantangan yang jauh lebih berat dibanding beras. Konsumsi gula nasional mencapai 7,7 juta ton, sementara produksi hanya sekitar 2,3 juta ton. Kekurangan ini memaksa Indonesia mengimpor sekitar 5,3 juta ton, menjadikannya importir gula terbesar kedua di dunia setelah Cina. Industri gula Indonesia saat ini menghadapi masalah sistemik, bukan hanya soal ketersediaan lahan atau tebu. Produktivitas lahan tebu hanya 68 hingga 72 ton per hektar, jauh di bawah Thailand yang mencapai 90 hingga 100 ton, dan Brazil yang di atas 100 ton. Banyak lahan tua yang puluhan tahun tidak dibongkar, bibit tidak seragam, pupuk sering terlambat, dan mekanisasi sangat rendah. Masalahnya tidak berhenti di hulu. Pabrik gula Indonesia sebagian besar tua, bahkan beberapa berusia hampir 100 tahun, peninggalan kolonial, dan beroperasi hanya 160 hari dalam setahun. Bandingkan dengan Australia yang rata-rata 320 hari, atau Brazil dengan pabrik modern dan terintegrasi. Masalahnya ganda. Kualitas tebu rendah dan proses industri tidak efisien. Strategi pemerintah pun berubah. Tidak lagi fokus pada pembukaan lahan baru, tetapi pada intensifikasi dan modernisasi. Subsidi sebesar 1,6 triliun rupiah disiapkan untuk 3 tahun berturut-turut, mencakup distribusi bibit murah ke sekitar 100.000 hektar per tahun. Selain itu, 36 pabrik gula akan direvitalisasi di bawah PT Sinergi Gula Nusantara, anak usaha PT PN. Dengan langkah ini, produksi gula diproyeksikan naik 4 hingga 5 juta ton per tahun pada 2027, memungkinkan Indonesia mandiri gula konsumsi dan menekan impor gula industri dari 5,3 juta ton menjadi 2,5 hingga 3 juta ton. Dampak langsungnya jelas. Puluhan triliun rupiah yang selama ini keluar negeri sebagai beban devisa bisa tetap berputar di dalam negeri. Petani Indonesia, sekitar 796.000 orang, akan mendapatkan manfaat langsung.
Peningkatan kesejahteraan petani mendorong konsumsi domestik, menghidupkan UMKM, pasar lokal, dan memberi dorongan besar pada ekonomi makro. Dengan demikian, swasembada pangan bukan sekadar soal perut, tapi mesin ekonomi baru yang berpotensi menjadi fondasi kuat bagi Republik kita. Seiring keberhasilan beras dan target gula, pemerintah pun mulai mengamati komoditas strategis lain, termasuk kedelai, terigu, dan susu. Semua ini adalah bagian dari strategi ketahanan pangan nasional yang holistik. Pencapaian swasembada beras telah menjadi bukti bahwa dengan kombinasi kebijakan tepat, investasi infrastruktur pertanian, modernisasi pabrik, dan penguatan petani lokal, Indonesia mampu keluar dari ketergantungan impor yang selama puluhan tahun membelenggu. Transformasi ini juga memberikan pelajaran penting bagi ekonomi nasional. Selama ini, impor beras dan gula menyedot devisa negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahun. Uang yang seharusnya bisa berputar di dalam negeri, menciptakan lapangan kerja dan mendukung konsumsi domestik, justru mengalir ke negara lain. Kini, aliran uang itu bisa dialihkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat rantai pasok industri dalam negeri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara luas. Swasembada pangan juga menjadi instrumen politik dan diplomasi yang kuat. Ketika negara lain melihat Indonesia mampu mandiri secara pangan, posisi tawar Indonesia di tingkat regional maupun global meningkat. Tidak lagi bergantung pada keputusan politik atau konflik negara pengekspor, Indonesia kini memiliki kedaulatan pangan nyata yang memberi stabilitas sosial, ekonomi, dan politik bagi rakyatnya. Keberhasilan swasembada ini tidak hanya tercermin dari angka produksi atau stok beras dan gula. Ini terlihat dari perubahan perilaku masyarakat, meningkatnya kepercayaan terhadap produk lokal, dan tumbuhnya industri pendukung seperti distribusi, penyimpanan, dan pengolahan. Infrastruktur pertanian, dari irigasi hingga gudang penyimpanan, mulai modern dan efisien, memungkinkan Indonesia menangani fluktuasi iklim ekstrim atau perubahan pasar global dengan lebih baik. Langkah ini juga menjadi momentum untuk mengembangkan industri hilir, di mana hasil pertanian tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah. Misalnya, beras bisa diolah menjadi berbagai varian premium, gula bisa diproduksi dengan kualitas tinggi untuk industri makanan dan minuman, serta produk turunan lainnya. Strategi ini membuka peluang ekspor yang lebih luas dan mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor. Dengan keberhasilan swasembada beras dan target gula, Indonesia tidak hanya mengamankan kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga menciptakan fondasi untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Petani menjadi penggerak ekonomi lokal, industri terkait berkembang, dan devisa negara tetap berada di dalam negeri. Dampaknya terasa pada seluruh lapisan masyarakat, dari rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar yang mendapatkan pasokan bahan baku stabil dan harga terkontrol. Kedepan, strategi ini akan menjadi model bagi pengembangan komoditas lain. Fokus pemerintah pada peningkatan produktivitas, modernisasi pabrik, dan penguatan rantai pasok domestik bisa diterapkan pada kedelai, terigu, dan susu, sehingga Indonesia mampu mencapai kemandirian pangan total. Dengan kata lain, swasembada pangan bukan sekadar pencapaian historis, tapi langkah strategis jangka panjang yang memperkuat ekonomi nasional, kedaulatan politik, dan kesejahteraan rakyat. Selain aspek ekonomi dan politik, keberhasilan ini juga meningkatkan posisi Indonesia di pasar global. Negara-negara lain kini melihat Indonesia sebagai pemain mandiri yang mampu menghasilkan produk pangan berkualitas tinggi dan kompetitif. Dengan kapasitas produksi yang stabil, Indonesia bisa memasuki pasar ekspor dengan keunggulan kompetitif, bukan hanya sebagai pengekspor bahan mentah, tetapi sebagai negara yang menawarkan produk olahan bernilai tambah tinggi. Kesadaran ini juga memacu inovasi dalam pertanian. Petani tidak hanya menanam, tetapi belajar menggunakan teknologi modern, menerapkan praktik pertanian efisien, dan terhubung dengan sistem distribusi yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan bagi petani menjadi fokus, sehingga generasi petani baru mampu menghadapi tantangan iklim, pasar, dan teknologi. Revolusi ini memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan. Pada titik ini, semua pihak pemerintah, petani, industri, dan masyarakat mulai merasakan manfaat nyata dari swasembada. Tidak hanya terpenuhi kebutuhan dasar, tetapi ekonomi lokal juga tumbuh, lapangan kerja meningkat, dan konsumsi domestik stabil. Ini menunjukkan bahwa kebijakan swasembada pangan bukan sekadar strategi sesaat, tetapi mesin ekonomi nasional yang strategis.
Swasembada beras dan target gula menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi menjadi importir bergantung pada negara lain. Dengan ketahanan pangan yang kuat, devisa negara terselamatkan, petani sejahtera, dan industri pangan berkembang, Indonesia membangun fondasi untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Keberhasilan ini adalah bukti bahwa dengan kebijakan tepat, investasi, dan penguatan SDM, negara ini mampu keluar dari ketergantungan impor yang telah berlangsung puluhan tahun. Dengan keberhasilan ini, pertanyaan sekarang adalah, apakah Indonesia akan terus membiarkan aliran devisa untuk pangan ke luar negeri, atau akan membangun sistem yang membuat petani Indonesia sejahtera? Jawaban dari pertanyaan ini akan menentukan masa depan ekonomi, politik, dan sosial bangsa. Swasembada pangan bukan sekadar soal perut rakyat, tetapi mesin penggerak ekonomi, stabilitas sosial, dan fondasi kedaulatan nasional. Terima kasih sudah menonton, dan mari kita dukung cita-cita swasembada pangan Indonesia agar tercapai sepenuhnya. Sampai jumpa di video berikutnya.